Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pada pembahasan tentang nikmat dan indahnya bertaubat, yang menceritakan tentang kisah dan riwayat-riwayat orang-orang terdahulu yang merasakan keindahan dan kenikmatnya akan bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Nasir bin Ibrahim As-Samarqandi, yang beliau mendapatkan riwayat dari ayahandanya bahwasanya dulu di zaman Bani Israel itu ada seorang wanita penghibur. Kalau zaman sekarang itu wanita pekerja seks komersial atau PSK. Bahasa kasarnya mungkin pelacur gitu. Wanita ini punya paras wajah yang sangat cantik dan tubuh yang sangat seksi gitu. Dan ketika dia menjajakan tubuhnya, dia itu setiap hari duduk di atas dipan di teras rumahnya, sehingga kalau ada laki-laki yang lewat depan rumahnya dan melihat dirinya, pasti laki-laki itu akan tertarik dan menghendaki untuk tidur atau menggaulinya atau membeli dirinya. Dan ketika seorang laki-laki yang menghendaki untuk tidur dan menggauli dirinya, maka diharuskan membayar sekian dinar melalui asistennya atau melalui manajemennya kalau zaman sekarang. Jadi tidak hanya zaman sekarang saja, zaman dulu PSK sudah ada yang memakai asisten atau manajemen itu. Nah, suatu ketika ada seorang ahli ibadah, seorang pemuda yang tampan, berasal dari wilayah lain, berjalan melewati rumah wanita pekerja seks komersial tersebut. Kemudian pemuda yang ahli ibadah itu menoleh melihat kepada wanita tersebut gitu. Akan tetapi karena dia ahli ibadah, maka dia jalan terus gitu. Sepanjang perjalanan hatinya risau gitu. Pikirannya terganggu oleh kecantikan wanita tersebut. Kemudian dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pikirannya dibersihkan dari memikirkan wanita tersebut. Cuma karena godaan setan yang sangat kuat dan dorongan nafsu yang luar biasa, pemuda ini terpengaruh. Pemuda ini kalah gitu. Akhirnya dalam hatinya dia kepingin menikmati keindahan tubuh wanita tersebut dan menikmati kecantikan wanita tersebut. Kemudian dia mengumpulkan uang. Dia berusaha mencari uang dengan menjual beberapa pakaiannya untuk dikumpulkan bisa menjadi uang dan dibuat membayar wanita tersebut. Singkat cerita, kemudian terkumpullah sejumlah uang. Kemudian laki-laki pemuda yang ahli ibadah tersebut mendatangi wanita tersebut, mengutarakan maksudnya yang ingin menikmati dan bergaul atau menggauli wanita tersebut. Maka wanita itu mengatakan, serahkanlah uangmu kepada asistenku dan datanglah kamu pada waktu atau hari ini gitu. Jadi subhanallah ini untuk bermaksiat saja butuh inden butuh pesan dulu, karena memang saking larisnya wanita ini sangat laris sekali Setiap hari dia bisa melayani puluhan orang. Makanya pemuda ini untuk menikmati wanita tersebut harus menunggu, harus inden dulu. Dia menyampaikan kepada asistennya, kemudian ditulis jadwal untuk datang pada hari yang telah ditentukan. Kemudian singkat cerita, pada hari yang ditentukan datang pemuda tersebut untuk melaksanakan hasratnya dan menemui wanita yang ingin dia nikmati keindahan tubuhnya tersebut. Nah, wanita ini karena dia merasa mendapatkan pemuda yang tampan masih muda dan tampan, yang mungkin selama ini mungkin beberapa hari atau mungkin selama dia bekerja itu mungkin yang didapat adalah orang-orang yang sebaya dengannya atau mungkin orang-orang yang sudah tua hanya karena patokan kepingin mendapatkan uang. Tapi ini pelanggannya spesial karena dia mendapatkan anak muda Kemudian anak muda itu datang, disambut oleh wanita itu dengan dandanan yang sangat cantik, istimewa, spesial Kemudian masuklah kedua insan yang tidak ada hubungan suami istri ini masuk ke dalam satu kamar. Keduanya duduk di atas ranjang dan siap untuk melaksanakan hubungan atau perzinahan. Wanita ini mengulurkan tangannya untuk meraih pemuda tersebut. Kemudian pemuda itu spontan ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat bahwasanya dimanapun, dalam keadaan apapun Allah senantiasa mengawasi perlakuannya, mengawasi perbuatannya. Maka seketika pemuda ini gemetar
wajahnya pucat, kemudian keluar keringat dingin dalam tubuhnya itu. Keringatnya bercucuran tapi keringatnya keringat dingin karena ketakutan, wajahnya pucat dan badannya gemetar. Kemudian wanita ini bertanya, "Wahai pemuda, apa yang terjadi dengan dirimu? Kenapa wajahmu pucat dan badanmu gemetaran? Dan kau berkeringat dingin seperti ini?" Maka pemuda ini menjawab, "Aku takut akan Tuhanku, gitu. Tolong izinkan aku keluar dari sini, gitu. Dan uang itu yang telah aku serahkan kepada asistenmu itu halal buatmu." Maka wanita itu berkata, "Wahai pemuda, engkau ini bodoh itu. Sekian banyak laki-laki yang ingin bersamaku, ingin tidur bersamaku dan menikmati tubuhku itu. Bahkan harus menunggu beberapa hari. Dan engkau telah mendapatkan kesempatan yang baik itu, sekarang kau ingin keluar meninggalkan aku itu. Betapa bodohnya engkau, wahai pemuda." Wahai wanita itu, "Aku takut akan Tuhanku, yang mana dimanapun aku berada, perbuatan apapun yang aku lakukan itu, Tuhan senantiasa mengawasinya. Dan aku takut akan Tuhanku, maka tolong izinkan aku keluar dari sini." Maka wanita itu bertanya, "Apakah engkau belum pernah melakukan perbuatan seperti ini?" "Belum pernah sama sekali." Gitu. Terus wanita ini terkesan sama pemuda tersebut, kemudian bertanya, "Siapa namamu, wahai pemuda, dan dari mana asalmu?" Kemudian pemuda ini menyebutkan namanya dan menyebutkan daerah asalnya. Kemudian setelah menceritakan nama dan daerah asalnya, kemudian pemuda ini mohon izin untuk keluar, dan wanita ini mengizinkan, "Ya, silakan keluar, gitu. Silakan keluar dari rumahku, gitu. Aku memberikan izin kepadamu." Kemudian pemuda itu keluar dengan menangis dan meletakkan kedua tangannya di atas kepala dengan tangisan yang sangat memilukan itu. Sambil menangis dengan tangisan yang sangat memilukan, pemuda ini meninggalkan rumah wanita tersebut. Wanita ini terkesima mengawasi tingkah laku pemuda tersebut itu. Sambil dalam hatinya berkata itu, pemuda ini baru mau akan melakukan perbuatan maksiat, baru mau akan melakukan perbuatan zina gitu. Belum sampai melakukan, sudah takutnya sedemikian rupa kepada Tuhannya, padahal Tuhannya adalah sama dengan Tuhanku. Sedangkan aku bukan hanya baru mau melakukan, aku setiap hari puluhan kali melakukan, dan ini telah aku lakukan bertahun-tahun, menjual diriku dan melakukan perbuatan zina, padahal Tuhannya adalah sama dengan Tuhanku. Maka selazimnya akulah yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita tersebut mendapatkan ilham, mendapatkan hidayah, dan menutup pintunya dan tidak menerima tamu sama sekali. Kemudian wanita tersebut bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, senantiasa tidak keluar dari rumah dan menutup pintunya, tidak menerima tamu sama sekali. Kemudian di dalam pertaubatan wanita tersebut, dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menemui laki-laki pemuda tersebut, dengan harapan pemuda tersebut mau menikahinya dan hidup berumah tangga bersamanya. Kemudian karena wanita tersebut mengetahui asal-usulnya dari mana pemuda tersebut berasal, maka wanita tersebut berjalan meninggalkan rumahnya bersama para asistennya dan membawa semua hartanya untuk menemui pemuda tersebut supaya pemuda tersebut mau menikahinya. Kemudian singkat cerita, wanita tersebut sampai kepada desa atau kampung sang pemuda tersebut dan bertanya kepada orang kampung, "Tahukah kalian rumah daripada si fulan yang ahli ibadah itu? Si fulan bin fulan ini." Maka orang-orang kampung juga, "Ya, si fulan bin fulan orang soleh itu rumahnya ada di pojok kampung sana." Kemudian wanita tersebut berjalan mendatangi rumah pemuda tersebut dan pintunya sedang tertutup. Maka wanita tersebut mengetuk pintunya dengan mengucapkan salam. Lalu keluarlah pemuda tersebut menemui tamunya. Kemudian ketika ada pemuda yang di hadapannya yang bisa menjadikan dia mendapatkan hidayah dari Allah itu, maka wanita tersebut membuka kain cadarnya. Kain cadar wanita itu dibuka. Kemudian setelah terbuka kain cadarnya, pemuda tersebut melihat akan wanita tersebut. Spontan dia ingat akan dosa yang akan dia lakukan pada waktu yang beberapa hari yang lalu. Kemudian karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda tersebut berteriak dengan teriakan yang sangat histeris, dengan teriakan yang sangat kuat sampai dia meninggal dunia. Mungkin bahasa sekarang bisa ditekan sakit jantung atau stroke mendadak itu. Karena saking takutnya kepada Allah, ingat akan dosanya yang akan dilakukan. Ini baru mau dilakukan, belum sampai berbuat zina baru mau dilakukan, dia ingat wanita itu, langsung dia ingat akan dosanya, dia takut kepada Allah, berteriak dengan teriakan yang sangat keras, langsung meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita tersebut sangat bersedih Dia datang dari tempat jauh untuk menemui pemuda tersebut dengan harapan
pemuda ini bisa menikahinya dan berumah tangga dengannya, tapi pemuda yang diharapkan bisa menikahinya meninggal dunia. Maka wanita ini bertanya kepada orang kampung, adakah dia punya saudara itu yang mau menikahiku? Maka orang kampung ini mengatakan, ya, dia punya saudara, tinggalnya di seberang sana, tapi dia miskin, fakir, tidak punya apa-apa. Maka wanita ini mengatakan, tidak masalah dia fakir, karena aku kaya dan banyak harta, yang penting dia mau menikahiku. Kemudian datang menemui adiknya atau saudara dari laki-laki yang meninggal itu, kemudian bertemu, akhirnya pemuda yang fakir ini mau menikahi mantan PSK itu. Kemudian hidup berumah tangga, dibimbing oleh sang laki-laki yang soleh ini. Kemudian wanita tersebut menjadi orang-orang yang ahli ibadah, jadi wanita yang solehah karena taubatnya dengan taubat yang sesungguhnya, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari rahimnya dia melahirkan beberapa anak, yang dalam buku ini diceritakan 7 dari anaknya yang laki-laki itu, 7 gitu. Dari anaknya laki-laki itu semuanya menjadi nabi-nabinya Bani Israel. Gitu. Subhanallah. Ikhwani, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah dan keindahan dan kenikmatan bagi orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu dengan taubat yang sesungguhnya, taubatan yang semurni-murninya, dan setelah bertaubat itu diikuti dengan beramal soleh, beramal kebaikan gitu. Jadi tidak hanya sekedar taubat selesai maksiat terus tidak ada amalan apapun. Itu belum namanya bertaubat itu. Jadi taubat, kemudian setelah bertaubat itu wa amala amilan soleh. Kemudian dia beramal dengan amal yang baik gitu. Maka seluruh keburukannya nanti akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Sama hanya dengan wanita tersebut. Walaupun dia bertahun-tahun bergelimang dalam perbuatan maksiat, perbuatan yang kotor, perbuatan zina, tapi kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguhnya, dia dimuliakan mendapat laki-laki yang soleh, laki-laki yang ahli ibadah, dan bahkan dari rahimnya terlahir 7 laki-laki anaknya menjadi nabinya Bani Israel gitu. Nah, ikhwani yang dirahmati Allah, mudah-mudahan inspirasi ini bisa menggugah diri kita yang mungkin masih senang bermaksiat. Tinggalkan permaksiatan itu, tinggalkan dosa itu, dan kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Maka engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan engkau akan dimuliakan dengan kebaikan, dan keburukanmu akan diganti dengan kebaikan kalau engkau melanjutkan setelah bertaubat itu dengan melaksanakan amal-amal kebaikan. Hadza wal af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.